Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya Ace of Swords. Ace of Swords ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aries. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, sebagai energi pembuka, tentu ini ada sebuah kartu yang sangat istimewa. Ketika pada akhirnya kamu akan memperoleh sebuah kemenangan. Ketika pada akhirnya kamu akan memperoleh sebuah keberhasilan, pencapaian, serta kesuksesan terbesar kamu, teman-teman. Ketika sebuah komitmen yang kamu jaga dengan baik, ketika sebuah manajemen yang kamu jaga dengan baik, pada akhirnya akan membawa sebuah keberuntungan, ya kan, perubahan. Nah, jadi terlepas dari apapun yang mungkin akan kamu dapatkan ataupun yang memang sudah kamu dapatkan saat ini, teman-teman, yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk selalu bersyukur, ya kan? Kuncinya bersyukur. Ketika bersyukur dengan segala hal yang sudah didapatkan dan diberikan, teman-teman, mau kamu mudah-mudahan ya kan keberuntungan yang lain akan menyusul gitu loh. Ya. Nah, oke, kita akan lihat teman-teman keberuntungan apa saja yang mungkin akan kamu peroleh, akan kamu dapatkan ya. Ataupun mungkin memang saat ini kondisi kehidupan kamu juga sedang lagi positif-positifnya nih, lancar-lancarnya nih. Nah, ternyata benar, aku punya The Lovers. The Lovers ini muncul hadir teman-teman ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana cukup terlihat seperti adikku campur tangan Tuhan, teman-teman. Seakan-akan memang ada sebuah indikasi tentang doa-doa yang terkabulkan, ya kan? Jadi ketika Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, maka kun fayakun. Ya, apa sih yang nggak mungkin, apa sih yang mustahil, teman-teman? Ya, semua yang mungkin kamu harapkan selama ini ya akan kamu dapatkan dan akan kamu peroleh dengan cukup nyata, cukup sempurna. Ya, dan kemudian The Lovers ini juga kartu yang menggambarkan tentang bagaimana, teman-teman, sebuah keselarasan energi ataupun sebuah mungkin ibaratkan kerjasama ya, sebuah bentuk kerjasama yang baik gitu loh. Dan bahkan mungkin di dalam kehidupan rumah tangga ya, ketika sudah berpasangan, oke, semuanya akan terlihat indah sebenarnya di sini, teman-teman ya. Nah, ternyata aku punya The Magician. Wow, The Magician ini muncul hadir ya, ini kalau dikatakan sih sebuah keajaiban ya bisa saja gitu ya kan. Dan kemudian aku melihat seakan-akan ya secara visualisasinya kamu kamu sedang memegang sebuah kunci gitu loh, teman-teman ya. Kamu sedang memegang sebuah kunci yang dapat kamu pergunakan untuk membuka pintu rezeki kamu selebar-lebarnya. Dan kemudian energi kamu juga lagi positif-positifnya di sini. Jadi ketika energi kamu lagi positif-positifnya, teman-teman, ini seakan-akan menjadi sebuah magnet energi tersebut ya. Jadi yang namanya magnet itu nanti bakal mendatangkan sebuah kebaikan, akan menarik kebaikan dan termasuk rezeki, ya, keberuntungan dan lain-lain. Oke, mungkin secara menyeluruh deh ya kan. Secara menyeluruh kehidupan kamu akan hampir beruntung semua, teman-teman. Ya, semoga sih seperti itu. Nah, ternyata ini aku punya Five of Swords. Hati-hati, waspada, teman-teman. Ternyata banyak orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu. Benci, ya kan, iri dan dengki, ya.
Waspadanya kenapa teman-teman? Mereka itu seperti, selalu memantau kamu, mengintai kamu teman-teman, mencari, apa sih kelemahan, mencari bagaimana sih cara menghancurkan kamu, mungkin seperti itu ya. Jadi memang kudu hati-hati, jangan terlalu mudah percaya, oke, jangan terlalu mudah dekat, oke, jangan terlalu, apa ya teman-teman, sepele dengan kehidupan orang lain ya. Bisa saja ketika kamu selama ini merasa tidak apa-apa, ternyata selama ini rencana mereka tuh hampir berhasil ketika ingin menjatuhkan kamu. Jadi mungkin seperti itu ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Aries dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Aries dalam pekan ini? Wow, aku punya The World. Sangat istimewa untuk masalah rezeki. Kartu ini menggambarkan tentang sebuah perumpamaan ya, kamu akan berhasil menggenggam dunia. Sebuah perumpamaan berhasil menggenggam dunia di sini tentu bakal sukses besar gitu artinya teman-teman. Iya kan? Seakan-akan segala sesuatunya akan meroket dari bisnis kamu mungkin ya akan berkembang, kemudian pekerjaan kamu mungkin akan ada kenaikan karir, jabatan ataupun kenaikan gaji ataupun mungkin akan mendapatkan bonus dan ya, bonus yang besar teman-teman ya. Kemudian aku punya The Devil. Lagi dan lagi ya orang-orang yang iri dan dengki terus memantau kamu dan bukan hanya sebenarnya memantau, mohon maaf. Jadi dari kartu kedua ini cukup menggambarkan tentang bagaimana black magic itu selalu bekerja teman-teman, ya kan? Berusaha untuk menutup jalan keresahan kamu, tetapi insya Allah semuanya akan terjaga dengan baik. Ketika ada sebuah proteksi yang cukup luar biasa, ini sebuah bentuk manifestasi dari doa-doa kamu sepertinya. Ya, dan kemudian banyak energi-energi yang selalu menjaga kamu, melindungi kamu, teman-teman. Ya, mungkin dari leluhur dan lain sebagainya. Ya, energi-energi baik yang selalu melindungi kamu. Dan kemudian aku punya desan. Desan muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Berbicara masalah kondisi keuangan ataupun kehidupan hari esok bagaimana dalam pekan ini bagaimana. Ya ini termasuk juga untuk teman-teman Aries yang mungkin kondisi keuangan kamu tuh lagi seret ketika rezeki kamu itu ditutup oleh seseorang. Kenapa? Karena kartu ini menggambarkan tentang bagaimana kamu akan memperoleh, teman-teman, kamu akan memperoleh rezeki yang baik kembali. Kamu akan memperoleh rezeki yang lancar kembali. Kamu akan memperoleh ke sebuah kestabilan kembali dan bahkan The Empress ada kemakmuran, kesuburan, kelimpahan materi, rezeki, pencapaian, ya. Jadi secara energi keuangan teman-teman hampir sama ini. Jadi mungkin hampir begitu banyak teman-teman Aries yang bakal sukses insya Allah, keuangannya bakal lebih meningkat, meroket, ya, berlimpah seperti itu. Dan orang-orang yang terus berupaya berusaha untuk menjatuhkan kamu, teman-teman, menghancurkan kehidupan kamu, menutup jalan keresahan kamu, ya sepertinya eh, itu bakal kembali kepada diri mereka sendiri gitu, ya. Dan lihat ketika kehidupan kamu semakin meningkat, meroket, kehidupan mereka pasti bakal semakin hancur, ya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Oke. Nah, aku punya Eight of Pentacles, 8 koin, teman-teman muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke, berbicara masalah keuangan ya. Oke, berbicara kehidupan asmara rumah tangga, mohon maaf ya, keuangan sudah. Berbicara masalah kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Aries, ini kartu yang sangat positif sih sebenarnya. Kartu ini melambangkan tentang sebuah kesabaran, gitu ya kan, kesabaran. Kemudian kartu yang menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya kesabaran itu juga akan membuahkan hasil yang baik dari kondisi ekonomi, materi, hubungan yang bakal lancar, stabil, dan kemudian aku punya Knight of Swords ya. Kamu tipikal orang yang memang pekerja keras banget teman-teman. Ya ketika sudah punya tujuan dan wajib tercapai. Ya kan sebuah ambisius ataupun sebuah apa ya teman-teman, kalau aku katakan sih kamu punya keyakinan yang sangat begitu besar gitu ya. Apalagi ketika punya tujuan untuk membahagiakan orang-orang yang disayangi, apalagi ketika memiliki impian-impian besar yang belum tercapai, maka kamu orang yang sangat optimis. Nah, kemudian aku punya demon. Aku akui terkadang ada saja sih masalah-masalah yang memang selalu terjadi ya teman-teman.
yang paling terpenting adalah ketika ada masalah yang selalu terjadi, ya harus dihadapi dengan sabar nih. Lagi dan lagi nih ada orang-orang yang sepertinya selalu ikut campur tangan di dalam urusan rumah tangga kamu, teman-teman. Ya, tetap semangat deh. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya Seven of Wands, aku punya The Star, dan aku punya Nine of Pentacles. Berbicara masalah kehidupan asmara teman-teman Aries yang sedang berpacaran ya. Jadi aku akui teman-teman ya kan, perjalanannya itu nggak mudah, sulit banget ya kan. Ketika apa ya, dua energi yang mencoba untuk menyatukan dua pola pikir yang berbeda dan memiliki karakter yang sama-sama kerasnya, tentu butuh waktu, butuh proses yang nggak mudah, gitu loh. Tetapi seiringnya waktu, aku melihat bakal ada sebuah perbaikan. Aku melihat bakal ada sebuah hal yang mungkin selama ini diinginkan. Jadi seperti ini, ya namanya hubungan berpacaran pastinya ingin ya, bagaimana hubungan tersebut bisa langgeng. Bagaimana caranya agar hubungan tersebut bisa ke jenjang yang lebih serius. Nah, maka ya, seiringnya waktu mungkin banyak belajar dari beberapa kesalahan, banyak belajar dari beberapa pengalaman, teman-teman pada akhirnya semuanya akan terlihat lebih stabil, seakan-akan saling menyadari gitu loh. Ya saling introspeksi diri, ya, saling membutuhkan, nggak bisa terpisahkan. Dan kalau aku lihat hubungan ini bakal kembali membaik, langgeng, dan insya Allah teman-teman ketika keinginan tujuannya ingin ke jenjang lebih serius, ya mudah-mudahan bisa tercapai lah ya. Amin. Next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke, apakah ada kabar baik teman-teman terkait dengan kehidupan asmara teman-teman Aries yang jomblo dan single? Nah, pada kartu yang pertama aku punya Knight of Cups. Ada kabar baik nih bagi kamu teman-teman Aries yang jomblo dan single. Sepertinya bakal ada energi yang cukup besar yang akan segera mendekat gitu ya, yang akan segera datang di dalam kehidupan kamu, hadir di dalam kehidupan kamu. Seseorang yang sepertinya bakal sangat berkomitmen banget teman-teman, seseorang yang mungkin bakal ngajak serius sih gitu ya. Datang langsung ngajak serius gitu. Dan di sini ada Three of Wands ini katanya menggambarkan tentang bagaimana kehidupan hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini ya. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang akan terjadi ataupun kejutan-kejutan yang akan terjadi dalam pekan ini. Ya, teman-teman, ya mungkin salah satunya itu tadi tentang jodoh, asmara, ataupun mungkin kebaikan di dalam hal yang lain ya. Bisa saja menyangkut tentang keuangan, ya kan rezeki, ataupun hal-hal yang mungkin sifatnya tentang kondisi kesehatan yang bakal lebih baik, ya seperti itu. Nah, ternyata benar aku punya caceman. Caceman muncul hadir teman-teman untuk energi kartu ketiga. Oke, sebagai energi penutup ini kartunya menggambarkan melambangkan tentang adanya ikut campur tangan Tuhan ternyata. Jadi ketika Tuhan sudah ikut campur tangan teman-teman di dalam kehidupan kamu, maka kun persiapkan diri kamu untuk bahagia. Amin ya. Next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya The Hanged Man, Three of Swords, dan aku punya Ace of Cups teman-teman. Ya, hati-hati dan waspada, jangan terburu-buru di dalam mengambil sebuah tindakan teman-teman. Ya kan? Aku merasakan seperti bakal ada sebuah kekecewaan kembali ataupun kartu ini menggambarkan melambangkan tentang seseorang yang saat ini menjalin sebuah hubungan ataupun saat ini sedang dekat dengan kamu, mohon maaf. Sepertinya dia sudah berpasangan, teman-teman. Ya kan? Jangan pernah menerima alasan apapun ketika dia masih berpasangan dan mengatakan bahwasanya dia lagi konflik dan lain sebagainya ingin meninggalkan ya. Ya bullshit ya, teman-teman. Jangan sampai kamu terperdaya dengan hal-hal tersebut. Yang ditakutkan adalah ketika kamu sudah mempercayai dia dan memberikan segala sesuatunya, dia bakal pergi meninggalkan kamu, mengecewakan kamu, ya. Jadi, ya paling tidak menjalin hubungan dengan seseorang yang tepat ini memang cukup sulit. Tidak bisa dilihat apakah dia tulus atau tidak, tetapi itu semua dapat dilihat ketika teman-teman, apa namanya, jangan terburu-buru di dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, itu tadi, ya kan harus lebih kenal lebih dalam tentang kehidupannya dan kemudian bila perlu harus tahu nih dari beberapa track record kehidupannya ataupun orang-orang terdekatnya teman-teman untuk, bagaimana sih
tentang dirinya lebih dalam. Nah, mungkin itu nggak ada salahnya sih. Oke, next 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya. Ada tanggal 3, 19, 25, tanggal 6, 28, tanggal 10, tanggal 8, tanggal 15, 13, 29, 12, dan 16. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.